Salam konslet bersama saya Isan. Hari ini kita buat video tutorial jamu racikan yang lagi diuji coba, yaitu jamu fighter gacor. Ini masih tahap uji coba. Jadi review dari hasil uji kelayakan setelah diedarkan. Jadi kemarin saya siapkan itu sekitar 200 bungkus ini untuk teman-teman yang memiliki ID member grup FB Lover dan Ajaran Sesat. Sama-sama kita uji, jadi semuanya saya berikan gratis bagi member. Dan telah diuji coba itu sekitar 180 ya, udah berangkat. Ini masih ada sisa 20 lagi untuk teman-teman yang mau coba. Jadi uji kelayakan kita ini kita sebar dulu secara gratis untuk mencari settingan dan dosis yang pas. Nanti dari sekian banyak yang mencoba, dia akan laporan berapa banyak yang berhasil. Lebih daripada 50% kita akan mulai edarkan untuk teman-teman sesuai dengan settingan yang ketemu yang cocok seperti apa, settingan dosis maksudnya. Jadi ini yang masuk sampai tadi malam itu sekitar 72 laporan. 72 laporan yang berhasil ya. Sisanya masih bingung, masih belum dapat settingan yang pas. Jadi ini masih tahap uji coba, mungkin 2 atau 3 bulan ini kita uji coba terus. Kita uji kelayakan terus, kita obrak-abrik terus settingan dosisnya. Kita nih mungkin ada penyempurnaan nanti lagi kalau memang tidak sampai 50%. Berarti kalau 72 baru laporan yang berhasil masuk dari 180 itu belum 50%. Jadi kalau 180 sudah beredar itu sekitar paling tidak 90 laporan berhasil baru kita edarkan dengan kondisi seperti ini. Namun jika tidak sampai dengan 50%, kita akan racik ulang, kita sempurnakan lagi sampai nanti menemukan di mana ini jadi baku. Karena visi saya dengan uji coba kelayakan ini adalah memaksimalkan dari racikan. Apa yang kurang? Karena gini, setiap lovebird itu beda-beda karakternya, beda-beda kebutuhannya. Jadi saya hanya menemukan dari rata-rata. Jadi untuk keterbatasan uji coba saya itu di lovebird sendiri karena tidak terlalu banyak yang untuk main sekarang. Jadi kita sebarkan ini kepada pemula-pemula lover yang pemain lapangan, penggantang sejati. Nanti kita sebarkan, mereka mencari dosis sendiri sampai ketemu. Jadi kita bisa melihat kondisi rata-rata dari karakter lovebird yang ada di gantangan. Jadi kondisi rata-rata kita cari, kita racik, kita temukan dosis rata-rata sehingga rata-rata lovebird bisa langsung podium menggunakan jamu yang saya racik. Itu tujuan saya. Karena selama ini dari H-3 daily semua itu tergantung dengan kebutuhan burung dan itu fungsinya ada masing-masing. Namun dengan jamu fighter gacor ini mewakili semua karakter lovebird sehingga digunakan dia gacor dan langsung juara. Jadi visi saya ke depan itu gimana dengan menggunakan racikan burung yang tidak dirawat, burung omboyokan sekalipun, yang penting sehat. Itu yang penting sehat dan ngekek, dengan menggunakan racikan itu bisa gacor. Dengan seperti itu kita lebih mudah dalam men-setting. Jadi karena zaman sekarang ini banyak macam-macam tetesan, banyak macam-macam jenis racikan pakan yang dibuat teman-teman juga yang juga mungkin telah mencoba masing-masing sebelum dia edarkan. Namun belum ada yang penggunanya sekali beri langsung gacor seterusnya. Nah, ini saya mau coba sekali beri langsung gacor dan digantang tetap stabil gacornya sehingga dapat di podium. Ini visi saya. Ini masih mengobrak-abrik dari bulan Juli kemarin, Juli akhir Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Sekarang udah Februari. Berarti sekitar 7 bulan saya sudah mengobrak-abrik
satu jenis racikan untuk mengoptimalkan dalam penggunaan pada semua lovebird, baik jantan ataupun betina. Ini baru dapat settingan di jantan. Jadi untuk settingan jantan menggunakan jamu fighter gacor itu lebih kena di single, dan di fighter juga kena. Di apa namanya, pakai pasangan juga kena, cuma lebih cepat nampak reaksinya itu di saat disendirikan. Jadi dalam penggunaannya yang saya lakukan itu dengan sistem dosis tabur. Jadi tabur itu ditabur di millet polos. Ini makannya millet polos, kita tabur secukupnya, dan siapkan. Sebelum diberikan malam itu, mandikan dulu lobotnya, mandikan kuyup. Setelah itu angin-anginkan dan ganti pakannya dengan millet polos yang sudah ditabur tadi. Ingat, cepuk mandinya ganti dengan cepuk yang agak besar. Jadi di sana dia bisa mandi, bisa minum sekalian, dan ganti setiap hari cepuknya, karena dia cepuknya nanti akan penuhi makanan, dia akan mencuci. Karena lovebird ini burung cerdas, terasa beda, terasa yang ada yang tidak nyaman, dia akan mandi. Gerah dia mandi, pakan yang tidak seperti biasa yang agak berbeda dia rasakan, dia cuci. Jadi itu salah satu membuat cepuk itu cepat kotor. Jadi untuk teman-teman, simak terus video tutorial kita dalam bentuk settingan ataupun dalam penggunaan racikan. Di sana kita akan kupas semua. Ini salah satu, nanti kita jelaskan bagaimana cara menggunakan jamu fighter gacor yang baik. Simak video berikut. Komplit hari ini kita kembali buat video tutorial untuk menggunakan jamu fighter gacor. Nanti saya buatkan videonya bagaimana cara menggunakannya, bagaimana settingannya. Alhamdulillah kemarin berhasil, setelah diuji coba nih hasilnya. Ini lagi. Jadi juara berapa nih? Juara 2 sama juara 1. Jadi ini udah mungkin bisa dikatakan baku untuk jantan, cara settingan yang lebih bagus. Karena dari beberapa kali saya uji coba, mulai dari penggunaan full, penggunaan sistem dosis, penggunaan dan banyak lagi caranya. Ada yang ditabur, ada yang dicubit. Namun yang maksimal itu dengan penggunaan tabur di selang-seling. Jadi penggunaan tabur selang-seling itu hari ini kita mandikan malam, tabur secukupnya, merata. Ini merata. Karena kandungan yang ada di jamu fighter gacor itu termasuk nih yang beraneka ragam. Tuh. Banyak. Jadi mungkin lebih maksimalnya tabur, tapi kalau dapat dalam penaburan itu terikut semua materinya, baik millet merahnya, baik kenari seednya, baik ini ada pokok semua biji-bijinya terkandung di dalam ini terwakili. Itu ditabur secara merata setelah mandi malam, dan jangan dijemur atau nggak perlu di macam-macamin. Cukup ganti pakannya dengan millet putih polos, mandi malam dan tabur di atas millet polosnya. Lalu taruh di tempat biasa, terserah mau kalau saya biasa sendiri, karena ini kita mempertahankan fighternya, saya sendirikan. Itu ditaruh di kamar mandi kah atau di mana. Nanti kita perhatikan air minumnya. Biasa cepuk langsung kotor, dia langsung mencuci atau membersihkan. Jadi ganti cepuknya dengan cepuk yang besar. Jadi wadah cepuknya berikan yang besar, yang biasa untuk burung ternak, selipin, dan biar dia mandi sendiri. Maksudnya dikasih cepuk yang besar itu biar dia mandi sendiri, dan biarkan sampai besok. Besok biasanya satu hari keesokan hari dan nampak gacor, namun tetap pakannya jangan diganti. Keesokan laginya lusa itu baru ditabur lagi. Jadi tanpa mandi lagi, tabur lagi, begitu terus. Itu udah gacor, fighter gacor udah luar biasa itu, tapi durasi mungkin belum stabil. Durasinya di ada yang panjang, ada yang pendek, cuma tetap
jeda rapat dengan karakter yang macam-macam. Ada yang nanti saya videonya saya buat. Ini saya lagi mau buat video tutorial cara penggunaan jamu fighter gacor. Sebelumnya saya jelaskan dulu di live streaming ini. Itu dari berbagai cara saya uji coba. Ternyata yang maksimal hasilnya itu dengan menggunakan sistem tabur. Jadi tabur seling, hari ini tabur, besok ganti, malamnya tabur, besok biar dimakannya, malamnya ganti millet polos, biarin lagi, malamnya lagi, tabur lagi, tapi nggak pakai mandi cukup sekali. Lalu nanti pas hari H atau kapan mau dimain, itu kondisinya millet putih polos. Lagi di millet putih polos mau bawa gantang pun nggak masalah, bawa gantang atau lagi dalam dosis pun, lagi ditabur pun mau digantang pun nggak masalah. Cuma pas mau berangkat itu kasih cipuk besar, biarkan bantu semprot sedikit biar mandi. Nah, itu biasa udah gacor. Untuk mempertahankan gacor dan fighternya ada di rumah, udah gacor dan udah bagus. Kadang di rumah gacor, di lapangan itu kurang karena mendadak naik fighter atau birainya. Kita tahu gacor itu disebabkan oleh fighter dan birahi yang seimbang. Dengan adanya musuh lawan, adanya tekanan, adanya hiruk pikuk lomba yang ribut, yang rame, itu mempengaruhi terhadap fighter dan birahi. Entah fighternya atau birahinya yang mendadak naik. Jadi untuk menjaga biar tetap seimbang, sebelum berangkat tabur daily. Jadi maksimal itu bermain di fighter gacor dan daily. Jadi mau berangkat ganti millet polos, tabur daily. Jadi itu yang saya lakukan dan berhasil beberapa kali. Bisa dikatakan untuk settingan itu berhasil pada jantan. Pada betina memang lebih baik di overkan dan stabilkan. Overkan baik penggunaannya sebagai tabur tiap hari pun boleh, dan sebaiknya kalau untuk di betina itu dia digunakan dengan lolohan paut settingan ibu tiri, tapi menggunakan fighter gacor. Nanti dia akan lebih banyak melolo, lebih banyak nanti dia akan fighternya naik. Ingat, settingan ibu tiri itu tidak satu ekor paut, tapi bisa dua, minimal tiga. Minimal 3 ekor, nanti dia lolohin, tidak masalah ke anakan, karena yang kita mainkan adalah ibunya. Jadi nanti itu pun udah ada beberapa laporan dari hari ini sudah 180 jamu fighter gacor yang berangkat, dan telah diuji coba laporan sudah masuk sekitar 72 yang berhasil dengan berbagai cara. Namun rata-rata yang berhasil itu saya perhatikan dengan sistem tabur selang-seling atau tabur sehari atau 3 hari biarin, cuma saat mau penggacoran aja. Jadi ini cukup cepat reaksinya, ini cukup cepat. Jadi penggunaannya tidak full, cukup diambil 2 atau 3 cubit tabur. Ini penggunaan jamu fighter gacor yang sudah berhasil. Jadi ini LC, saya buat video tutorialnya. Jadi teman-teman yang banyak bertanya, Om, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya yang saya temukan yang berhasil dan nampak lebih mudah itu dengan sistem tabur selang-seling. Ada juga yang tabur sekali, udah tuh 3 hari dibiarin ganti millet polos, sudah siap gantang. Ada juga yang seperti itu berhasil. Om Irul juga selang-seling, tapi dia 3 hari. Banyak lagi. Om Iwan Ebit tadi malam telepon juga berhasil. Cuma lebih saya sarankan Om Iwan Ebit itu karena dia ada milih, lobetnya ada milih, ada yang suka makan kanari seed, ada yang suka makan ini. Kan ada beberapa jenis lobet yang tidak suka dengan satu jenis pakan. Karena ini lengkap isinya, karena ada millet merah, ada segala macam, dia akan milih. Terkadang gini loh, terkadang hari ini pada satu jagoan kita coba dengan sistem tabur atau sistem full gacor. Besok bisa tidak netral kan, besok kita coba lagi dengan situ nggak gacor. Jadi terkadang itu karena dari kebiasaan burung yang suka memilih. Jadi dia ada yang dipilihnya makan, kita nggak bisa tahu nih yang terkandung di dalamnya ini banyak, sehingga kita nggak tahu apa yang dimakannya. Apakah millet merahnya suka, atau kenari seednya, atau jenis lainnya, millet putihnya, atau yang padi jamunya, padi lain-lainnya. Jadi untuk lebih maksimal, saya juga coba nih, lagi mencoba nih, tadi malam asal ngobrol sama Bang Om Iwan. Jadi saya blender, ini coba di blender sehingga dia lebih menyatu semua yang ada di dalamnya, baik itu millet putih, millet merah, semuanya lebih merata. Udah di blender, tabur baik di jagung atau sistemnya gunakan seperti gunakan koncer.
dan saya rasa itu lebih maksimal. Karena itu belum saya coba, jadi kan logikanya karena semua racikan yang ada di dalam ini lebih menyatu dan burung tidak bisa milih lagi. Ini lagi mau saya coba, nanti saya coba blender, coba dihaluskan. Saya buat sistem penggunaan seperti jamu koncer yang cukup ditabur di millet ataupun di jagung. Nanti kita lihat efeknya seperti apa. Nah, sementara yang telah berhasil itu yang tadi saya jelaskan. Jadi saya kembali ke aktivitas seperti biasa.